Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Pada subuh ini kajian kita membahas tentang jangan sia-siakan bulan Muharram yang penuh dengan keutamaan. Landasan kajian ini Bapak Ibu bisa buka surat yang ke-9. Surah apa itu? At-Taubah, ayat yang ke-36. Nanti habis kajian kita dialog hal-hal yang terkait dengan Muharram ini ataupun apapun yang dirasa perlu. Surah 9 At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan-bulan, iddah itu jamak dari adat, syuhur jamak dari syahrun. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah, di sisi Allah, artinya yang Allah ridhoi. Bilangan bulan yang Allah ridhoi, yang dipakai oleh hambanya dalam kehidupan ini. Itsna asyara syahron, ada 12 bulan. Seyogyanya kita sebagai hamba muslim mukmin yang sudah mengaji dan rutin mengkaji, wajib hafal. Mana dia? Ayo. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Syawal, 10 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Yang 12 bulan ini fi kitabillah, yang Allah tetapkan di kitabnya. Kitab mana? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, baik Zabur, baik Taurat, baik Injil ataupun Quran. Ini kitab-kitab yang Allah turunkan ke nabi-nabinya dan tercantum di kitab itu semuanya. Semenjak kapan ditetapkan? Yang 12 itu yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak penciptaan langit dan bumi. Kira-kira duluan mana nih? Penciptaan langit bumi atau hadirnya manusia di bumi ini? Duluan mana? Duluan langit dan bumi. Berarti sebelum lahir manusia, sebelum ada kita di bumi ini, sebelum ada Nabi Adam, sudah duluan Allah tetapkan 12 bulan itu sebagai bulan-bulan yang Allah ridhoi. Berarti semua nabi memakai itu, menggunakan itu. Ustaz, bukankah di zaman Khalifah Umar bin Khattab lahirnya? Tidak.
Tidak. Di zaman Umar bin Khattab itu lahirnya, ditetapkannya tahunnya. Betul. Hijriah. Tapi bulannya sudah ada sebelumnya. Di zaman nabi-nabi sudah ada itu. Di zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, Soleh, Hud, udah ada semuanya. Itu udah. Belum ada Masehi lagi, sudah ada bulan-bulan yang 12 itu. Nah, cuma penetapan tahunnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Kata Umar, Masehi sudah ada, dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Isa. Satu Masehinya dihitung sejak Nabi Isa hadir di bumi ini. Terus Islam kapan nih? Apa namanya? Dalam sidang itu para sahabat mengusulkan, ya Umar Khalifatullah, kami usulkan namanya tahun gajah. Kami namakan tahun azan. Kami namakan tahun salat. Kami namakan tahun zakat. Kami namakan tahun qital, haji, perang. Kami namakan tahun maulid. Enggak disepakati. Lalu Umar bin Khattab mengusulkan, saya mengusulkan, beri nama tahun Hijriah. Ya Khalifah, apa alasannya? Kata Umar, Islam itu mulai berkembang, mulai bebas berkiprah, tanpa hambatan, tanpa tantangan, semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Selama Nabi di Mekah, Islam terpasung. Islam terpasung, tidak bisa berkembang. Diintimidasi, diteror. Enggak sedikit korban nyawa. Enggak sedikit korban nyawa. Pengasingan, pembuangan enggak sedikit, pembunuhan enggak sedikit. Sahabat membela Islam enggak sedikit pengorbanannya. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah diterima dengan senang hati. Legowo orang Ansor. Semenjak itulah Islam mulai nampak perkembangannya, pesat perkembangannya. Kata Umar, kalau begitu yang paling pas tahun untuk Islam adalah tahun Hijriah. Oh gitu ya. Iya, disepakatilah, ketuk palu. Muncul pertanyaan, kalau sekarang ditetapkan Hijriah sebagai tahun Islam, kapan satu Hijriahnya? Ya, kata Umar, dihitung sejak Nabi hijrah ke Madinah. Itu tahun satu Hijriahnya. Itu aja lah, satu di situnya, terus sampai sekarang. Disepakati lagi. Alhamdulillah. Itu namanya penetapan tahun. Kalau bulannya tidak, udah ada sebelumnya. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Penetapannya semenjak penciptaan langit dan bumi. Nah, ini sedikit kita menyimpang, tapi penting ini. Sampai sekarang masih ada umat Islam menggunakan istilah ulang tahun. Masih ada nggak Pak? Kalau orang nggak mengaji, oke lah. Ini sudah ngaji terus, masih ulang tahun anaknya, cucunya. Bahkan dia sendiri 70 umurnya ulang tahun juga lagi. Saya ingat hadis Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai budaya suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Bapak baca sejarahkah? Sejak kapan dimulainya ulang tahun itu? Ulang tahun sejak kapan? Dan kapan dan siapa mulainya? Saya menyimpulkan sejarah awalnya oleh kaum Nasrani. Saya mengatakan itu budaya mereka. Budaya mereka. Berarti kalau kita ikut-ikutan meyakini itu, melaksanakannya, kita termasuk mereka waktu itu. Jika Allah matikan kita setelah ulang tahun itu, gimana mati kita? Ini masalahnya. Meyakini itu suatu kebenaran, lalu kita amalkan, mati setelah itu. Saya yakin matinya seperti Nasrani. Na'udzubillah min
min zalik. Kalau kita punya akal sehat, kita tertipu, Pak. Di mana tertipunya, Ustaz? Mana ada tahun berulang? Kapan tahun berulang? Nanti Bapak gak suka, nanti kita diskusi. Kita dialog nanti. Kita diskusi nanti. Ya, coba kapan tahun berulang? Bapak lahir tahun berapa? Saya 71, Pak. Masih sebaya anak Prof ini kali ya. Ya, Prof. 71 lahirnya anak Prof ya. Hah? Coba. Saya 17 Juli 71, Pak. Masehinya. Setahun kemudian 72, setahun kemudian 73, terus sampai sekarang 2023. Mana berulang tahunnya? Tahun tidak pernah berulang. Kok ada ulang tahun? Ini persoalan istilah. Tertipu. Kalau bahasa Padangnya takicu dinan tarang. Ada orang Padang nggak sini, Pak? Ada orang Padang nggak? Ustaz Miftah ngerti itu dia. Takicu dinan tarang. Apa itu? Tertipu di tempat yang nggak banyak rintangan, di tempat yang jelas tertipu dia. Takicu dinan tarang namanya, Pak. Mana pernah tahun berulang? Coba Bapak analisa, camkan. Lahir tahun berapa? Tahun depan pasti bertambah terus tahunnya. Kenapa berulangnya? Itu udah salah kaprah itu. Udah salah kaprah. Ulang tahun. Tahun tidak pernah berulang kok. Yang berulang tanggal dan bulan. Betul. Tanggal, bulan berulang, iya. Makanya Nabi, Pak, Nabi itu mengatakan, saya berpuasa hari ini. Ya Rasul, kenapa puasa hari Senin? Memperingati hari lahir saya. Nabi peringati hari lahir, bukan tahun lahir. Ayo, analisa. Nabi peringati hari lahir. Hari apa Nabi lahir? Hari Senin. Nabi nggak pernah bilang tanggal lahir. Walaupun ahli sejarah mengatakan 12 bulan awal, tapi hari lahir. Dan Nabi tiap Senin puasa terus. Nabi nggak pernah bilang ulang tahun. Jadi yang pertama, di mana kesalahannya? Tahun tidak pernah berulang, tidak pernah, bertambah terus. Yang kedua, Islam, Nabi mengajarkan kalendernya Hijriyah, bukan Masehi. Allah mengakui umur kita bukan Masehi, tapi Hijriyah. Kenapa Allah hanya tetapkan 12 bulan tadi? Bulan yang Allah tetapkan di kitabnya, bukan Masehi. Makanya umur kita sebenarnya bertambah, Pak. Pasti bertambah. Bapak berapa umurnya? 60, pasti lebih 60 kalau dibandingkan ke Hijriyah. Bisa 63. Bisa 63. Saya berapa sekarang tuh? 71 berapa tuh? 52 ya? Bisa 54, Pak. Bisa 54 jadinya. Bertambah pasti itu. Kenapa bertambah? Di Masehi berapa hari setahun? Berapa? 365. Kalau di Hijriyah? Hah? 45. Berapa hari selisihnya? Selisih berapa hari? 11. Kali sekian. Ya pasti selisih lah. 360 setidaknya. Nah, jadi kalender yang Allah akui itu ditetapkan di kitabnya Hijriyah. Yang 12 bulan tadi. Bukan Januari sampai Desember, tidak. Yang kedua, tahun tidak pernah berulang, bertambah terus. Adapun Nabi mengatakan, ditanya, ya Rasul, kenapa yang puasa hari Senin? Saya mengingat hari lahir saya puasa. Jadi kalau Bapak mensyukuri umur, saran saya harinya, Pak. Berapa kali sebulan tuh? 4 kali sebulan. Berapa kali setahun? 48 kali setahun. Barakallahu fi umrik itu tiap hari lahir. Ustaz kami nggak tahu lahirnya, bisa bantu ke Mbah Google, tolong ke dia. Tolong Mbah Google, tanya lahir tanggal sekian, bulan, tahun, hai Mbah Google. Berdasarkan hijriahnya hari apa saya lahir, tanggal, bulan, tahun, dijawabnya itu, Pak.
Jawabnya itu. Nah, kalau kita tahu hari lahir kita, silakan mempuasakan. Itu nggak ada masalah. Nabi mempuasakannya, nggak ada masalah. Setiap kita lahir, misalnya saya Sabtu lahir saya. Sabtu depan bertambah umur saya sepekan lagi, bersyukur boleh, nggak masalah. Bersyukur atas bertambahnya umur sepekan kemudian. Sabtu depan bersyukur lagi, pekan depan bersyukur lagi, silakan, nggak ada masalah. Nah, begitu. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah akui tadi, yang Allah tetapkan tadi, Allah cabut 4 bulan, dinobatkan sebagai bulan-bulan haram. Yang mana 4 itu? Yang mana 4 itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 inilah ditetapkan sebagai bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berdekatan. Satu terpencil dia, Rajab. Kenapa? 3 berdekatan, 1 terpencil. Di antara pendapat yang saya baca, ahli di bidangnya mengatakan, ini penafsiran sifatnya, bukan ketetapan ya, penafsiran. Yang 3 berdekatan terkait dengan Allah memanggil tamunya ke haji, ibadah haji. Zulqa'dah berdatangan tamu, Zulhijjah dikasih hidangan, Muharram dilepas tamu ke tanah airnya. Tamuku yang kupanggil berdatangan ke Mekah, sterilkan tempat, jangan ada peperangan, tidak boleh perang, harus aman negara. Hormati tamuku yang datang. Dia tamuku loh, bukan tamu raja. Tamu aku, selamatkan dia. Tempat sterilkan, jangan ada peperangan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zolimi dirimu. Artinya apa? Jangan berbuat sesuatu yang menzolimi diri. Tidak boleh perang, jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat, jangan perang. Nah, itu tiga yang berdekatan. Adapun Rajab terpisah. Kenapa? Aku panggil tamu VIP-ku, menghadapku. Siapa tuh? Siapa? Enggak. Yang 3 bulan tadi Allah memanggil tamunya berhaji. Dipanggil. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat 3 Ali Imran 97. Bagi yang mampu karena Allah wajib ke Mekah ibadah haji. Itu panggilan namanya. Begitu mampu dan dia terpanggil, dia sahut panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan ada peperangan. Ya, sterilkan jalan yang ditempuh oleh tamuku. Tidak boleh perang. Di bulan haram tidak boleh. Ya. Terkait Allah panggil tamunya. Nah, Rajab terkait dengan Allah panggil tamu VIP-nya Nabi Muhammad SAW, dipanggil Allah menghadapnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. 3 bulan itu Allah panggil tamunya ke Mekah berhaji. Rajab Allah panggil tamu VIP-nya menghadapnya di Mustawa, melewati 7 langit, melewati tingkatan surga, melewati tempat-tempat sampai ke Mustawa. Ya, amankan tempat itu, jangan sampai perangan terjadi. Ini dia. Ini di antara penafsiran saya baca, di antara pendapat kenapa kok itu dipilih. Nah, yang pasti kita yakini itulah bulan-bulan haram. Apa makna bulan haram? Apa maknanya? 1, bulan suci.
bulan yang disucikan. Berarti bulan suci itu yang 4 itu Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masukkah bulan Ramadan? Masuk nggak? Tidak. Terus kenapa hampir tiap masjid Ustadz mengatakan, mari kita sambut bulan suci Ramadan? Di mana asal usulnya? Apa dalilnya? Setahu saya Ramadan tidak masuk bulan haram. Dia bulan diberkahi, iya. Bulan tarbiyah, iya. Bulan rahmat, iya. Bulan maghfirah, iya. Bulan saum, iya. Bulan siam, iya. Tapi tidak bulan haram. Bulan haram hanya 4 tadi. Itu ijma' ulama. Disepakati 4 mazhab itu. Gak ada khilafiyahnya. Bulan suci artinya bulan haram artinya bulan suci yang disucikan. 2, yang dimuliakan. 3, yang dihormati. 4, bulan yang dilipat gandakan pahala bagi yang beribadah padanya. Dilipat gandakan balasan bagi yang berbuat baik padanya. Masya Allah. Jangan sia-siakan bulan haram itu. Sekecil apapun peribadatan dilipat gandakan nilainya. Sama halnya bulan Ramadan, dilipat gandakan pahalanya. Itulah bulan haram itu. Muharram masuk di dalamnya, dilipat gandakan ibadahnya. Kita ngaji Pak, menghadiri majelis ilmu di subuh ini nggak sama nilainya dengan bulan depan, nggak sama Pak. Menghadiri majelis ilmu punya keutamaan tersendiri, ditambah lagi keutamaannya kita adakan di bulan haram, berlipat-lipat nilainya. Itu keempat, dilipat gandakan pahala bagi orang beribadah di dalamnya. Yang kelima, harus hati-hati ini, juga dilipat gandakan siksaan, ancaman, kemurkaan kalau kita bikin maksiat dalamnya. Hati-hati. Dia ada semacam perimbangan. Ibadah dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Ya. Orang yang paham ini, dia jaga dirinya jangan sampai bermaksiat, berbuat dosa apapun macamnya. Kenapa? Dilipat gandakan siksaannya, balasannya. Sebaliknya, munculkan motivasi perbanyak peribadatan di bulan haram itu. Silakan. Nabi memperbanyak puasa di bulan Muharram. Puasa Pak, banyak puasanya bulan Muharram itu. Yang ditegaskan betul tanggal 9 dan 10 Muharram. 9 puasa Tasu'a, 10 puasa Asyura. Namun demikian kadang-kadang banyak pengaruh luar Pak, tersaringnya keilmuan. Saya juga heran tuh, baru sekarang-sekarang aja nih Pak, sekarang-sekarang aja. Dulu sejak saya kecil Pak, sampai saya pindah ke Jakarta, saya belum pernah menjumpai orang mengatakan 10 Muharram hari lebaran yatim. Belum pernah Pak. Sejak saya kecil Pak, sampai saya hijrah ke Jakarta tahun 97. Sampai awal Jakarta saya belum menjumpai itu hari lebaran yatim. Orang berlomba kumpulkan dana, terus bagi dana ke yatim 10 Muharram dan mengatakan hari lebaran yatim. Saya belum pernah jumpa itu. Baru sekarang-sekarang aja Pak. Saya pernah tanya itu salah seorang syekh, bukan syekh ya, kiai di NU, di PBNU, Kiai Haji Agil Sirot. Saya tanya langsung beliau, karena saya penceramah di sana. Saya ikut ceramah di PBNU, di PP Muhammadiyah, ya, di Persis dan tempat lainnya. Nah, di situ saya tanya, kenapa cenderung orang menamakan lebaran yatim? Beliau jawab, bahkan dipubliskan di YouTube itu, karena saudara kita Syiah memperingatinya, menjadikan peringatan anak yatim. Kenapa? Karena kematian siapa? Husain.
Matinya Husain, otomatis anaknya yatim. Nah, berarti jawaban beliau, ini adalah budaya Syiah yang memulainya. Di Indonesia yang tidak Syiah, yang Ahlussunnah wal Jamaah ikut-ikutan. Nggak sedikit sekarang Pak pengajian, betul nggak? Nggak sedikit. Ingat hadis Nabi lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menurut saya tidak pas, tidak cocok yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah memperingatinya 10 Muharram sebagai lebaran yatim. Terus kapan lebaran mereka? Lebaran yatim, lebaran piatu, lebaran du'afa, lebaran janda-janda, sama kita. Idul Fitri, Idul Adha, titik. Nggak ada lagi. Sekarang lebaran yatim, besok lebaran piatu, besok lebaran janda, besok lebaran siapa lagi? Lebaran santri, besok lebaran guru, lebaran siapa lagi? Jangan buka peluang. Ini menyangkut akidah, bukan peribadatan Pak, akidah. Akidah yang berebet kepada peribadatan. Tidakkah cukup Quran Sunnah pegangan kita? Tidak cukupkah para sahabat, tabi'in landasan kita? Cukup sudah. Agama di hari ini, agama akhir zaman. Gak ada tambah, gak ada kurangnya. Titik. Jadi Bapak Ibu yang dengar kajian ini, saya menghimbau jangan ikut-ikutan menetapkan 10 Muharram sebagai hari raya yatim. Tidak usah. Tapi sebagai muslim diwajibkan untuk selalu menyantuni yatim. Selalu santuni mereka, kapanpun, dimanapun. Oh, di bulan Muharram mereka berikan santunan, saya setuju. Kenapa setuju? Karena bulan lipat gandakan pahala. Boleh. Tapi jangan ditetapkan 10 Muharramnya. Karena Nabi menetapkan itu hari Asyura. Nabi katakan bukan hari yatim, tapi hari Asyura. Kalau benar yatim Pak, tentu Nabi yang duluan memperingatinya. Kenapa? Nabi orang paling cinta ke yatim, paling senang ke yatim. Barang siapa menyantuni yatim, kata Nabi, bersamaku di surga seperti ini. Orang yang paling sayang ke yatim Nabi lah. Dia pun juga yatim dulunya. Tapi Nabi enggak menetapkan itu. Nabi katakan 10 Muharram hari Asyura. Ya Rasul, kenapa kau puasa hari ini? Saya memperingati kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun. Bahkan kemenangan nabi-nabi Allah dari musuh-musuhnya. Allah menangkan nabi-nabinya, Allah tenggelamkan musuh-musuhnya. Musa selamat dengan Bani Israel, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Musa menang, Fir'aun tenggelam. Saya senang memperingatinya, saya puasa. Ya Rasul, engkau puasa, saudara kita sesama manusia Yahudi juga puasa. Karena mereka lebih memperingati nabi mereka. Mereka juga puasa. Apa sih bedanya kita dengan Yahudi? Muncul hadis. Itu asbab urut hadis itu. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya. Puasa apa namanya? Tasu'a. Hari yang ke-9. Asyura, hari ke-10. Asyura itu asyara. Tasu'a itu tis'a. Tanggal 9. Tapi sayang Pak, qadarullah, Nabi meninggal sebelum tahun depan. Nabi meninggal, berarti itu puasa terakhir Nabi itu, yang Asyuranya. Tahun depan Nabi meninggal. Menjadi sunnah kita lanjutkan, walaupun Nabi belum sempat mengerjakan. Sunnah apa namanya? Ada yang bilang sunnah qauliyah, karena ucapan Nabi. Saya lebih cenderung bukan qauliyah, tapi hammiyah. Sunnah hammiyah namanya. Cita-cita Nabi, keinginan Nabi yang belum kesampaian. Sunnah kita lanjutkan. Termasuk juga Pak, pengembangan masjid, memperbanyak masjid, memperluas masjid, itu sunnah hammiyah itu. Sunnah hammiyah. Kenapa? Banyak hadis yang menyuruh kita untuk bikin masjid, dirikan masjid.
Ya, banyak. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Banyak dorongan Nabi untuk bikin masjid. Makanya memperbanyak masjid, memperluas masjid, termasuk sunnah hamiyah, Pak. Sunnah hamiyah. Alhamdulillah, Bapak Ibu kemarin Kamis Jumat puasa ya. Alhamdulillah. Yang belum nggak apa-apa, nggak dosa kok, nggak dosa. Cuma berniatlah, ya Allah, aku belum puasa kemarin ya Allah, semoga umurku sampai tahun depan aku puasakan tanggal 9 dan 10 itu ya Allah. Satu hari puasa Pak, nilainya menghapuskan dosa setahun. Itu manfaatnya. Afwan. Coba jangan hulu. Ada pula yang hulu Pak, yang berlebihan dalam beragama. Puasa Tasu'a, puasa Asyura, hukumnya apa? Sunnah. Sunnah Pak. Rugi tidak dikerjakan, tapi nggak ada ancaman kalau nggak puasa. Ada pula kawan-kawan kita mengklaim, menjas, wah kamu nggak sunnah ini, nggak lu sunnah ini, nggak lu sunnah ini. Kenapa? Nggak puasa Asyura. Jangan begitu. Itu namanya hulu Pak. Nggak boleh berlebihan. Itu kan sunnah, itu mustahab, dianjurkan, bukan ancaman kalau meninggalkannya. Ada pula yang sampai diancam Pak, kamu nggak sunnah ini, wah ahlu bid'ah ini. Nggak bisa pula kayak itu letaknya. Jangan jas orang nggak sunnah karena hanya meninggalkan amalan sunnah. Nah itu kan baru salah satu. Padahal banyak yang sunnah-sunnah lainnya. Mencukur bulu kemaluan sunnah nggak Pak? Sunnah. Bapak mungkin banyak tidak cukup bulu kemaluan. Banyak itu. Ya. Banyak yang berkejar-kejaran panjangnya. Itu sunnah mencukurnya. Sunnah Pak mencukurnya. Kalau bisa cukur terus Pak, sunnah hukumnya. Tapi enggak ada kewajiban, tapi Nabi anjurkan sunnah cukur bulu kemaluan. Tentu hikmahnya tim ahli yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat 45 ayat 16 ayat 15. Ya. Surat Al-Ahqaf. Surat 45 ayat yang ke-16. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kamu enggak tahu. Ya, saya baca kitab Profesor Hembing ya, Masya Allah. Saya cenderung kepada Hembing itu, suka saya bacanya Pak. Kenapa? Prof Hembing rahimahullah meninggal ya. Sudah meninggal Pak. Beliau banyak menciptakan buku, menerbitkan buku, menulis buku Pak. Hadis-hadis kesehatan diterjemahkan dalam bahasa medis. Tuh, Prof Hembing tuh. Ada hadis tentang kesehatan, dia tafsirkan menurut ilmunya. Kenapa Nabi menyuruh botak ketika tahallul? Kenapa Nabi nyuruh botak ketika akikah? Ada bukunya Pak. Kenapa Rasul menyuruh botak, cukur ketika akikah? Ditafsir oleh beliau dalam bukunya secara medis. Kenapa Nabi nyuruh cukur bulu kemaluan? Ditafsir oleh beliau. Kenapa Nabi nyuruh potong kumis, pelihara jenggot? Masya Allah, beliau tafsirkan sesuai dengan ilmunya. Artinya mana yang amalan yang wajib, yang sunnah, letakkan sesuatu di tempatnya. Tentu kita yang sudah ngaji, yang biasa ngaji, berlomba dalam mengamalkan yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Mulialah kita, apalagi mengerjakannya di bulan-bulan haram, terutama Muharram ini. Lebih lagi meningkat ilmunya dan amalnya.
Apalagi sunnah yang lain? Cukur berkemaluan, apalagi? Potong kumis atau cukur kumis, pelihara jenggot, apalagi? Minum tangan kanan. Nah, itu Nabi haramkan itu. Tidak boleh kiri, haram kiri. Nabi haramkan kiri. Kenapa? Dicabut keberkahannya. Itu ada ancaman. Apalagi? Cukur bulu ketiak. Cukur bulu ketiak. Berhubungan tiap malam Jumat, itu sunnah Nabi enggak? Sunnah enggak, Pak? Setahu saya itu sunnah. Bapak berhubungan malam Kamis, malam Ahad, boleh, mubah. Tapi kalau malam Jumat ada nilai tambahnya. Wah, itu dikaitkan dengan perintah mandi wajib sebelum Jumatan atau subuh Jumat. Jumhur mengatakan ada nilai tambah dibanding hari-hari lain. Hari-hari lain. Ya, Bapak Ibu, 4 bulan haram selesai. 5 pengertian bulan haram itu: disucikan, dihormati, dimuliakan, dilipat gandakan pahala kalau beribadah, dilipat gandakan siksaan kalau bikin dosa. Itu makna bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang tanggal berapa Muharram nih? Tanggal berapa Muharramnya? 12 ya. Jumat kan 10, gampang hitungnya. Jumat 10, Sabtu 11, Ahad 12. Dihitungnya Jumat patokannya. 12 Muharram, berarti separuh bulan lagi kita ditinggalkan oleh Muharram, oleh bulan haram tahun ini. Kalaupun tahun depan ketemu, beda tahunnya lagi, tidak berulang tahunnya lagi, nambah lagi tahunnya. Sekarang 1445 Hijriah, tahun depan 1446 Hijriah. Secara otomatis, Pak, bertambah hari, bertambah usia, semakin mendekati liang lahat. Betul nggak? Ini kita sadari, ya Allah, bertambah hari, bertambah tanggal, bertambah bulan, bertambah tahun umurku, ya Allah. Berarti semakin mendekati ajalku, ya Allah. Jangan dikira bertambah umur, bertambah panjang usia. Tidak. Bertambah usia artinya semakin berkurang jatah hidup, semakin mendekati kematian. Karena kita hidup ini menuju satu titik kematian. Semua kita dalam hidup ini menuju satu titik, namanya kematian atau ajal. Kita lagi mengejar ajal, Pak. Menuju ajal sebenarnya. Di bertambah hari, bertambah tanggal, bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun, usia bertambah, tapi hakikatnya mendekati ajal kematian. Dan kita nggak tahu. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah olehmu orang kafir dan musyrik itu kalau mereka merangi kamu. Mafhum mukhalafahnya apa? Haram memerangi mereka, tidak boleh. Jangankan memerangi mereka, berbuat maksiat, menzolimi diri saja tidak boleh. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, tidak boleh. Begitulah kita menghormati bulan haram. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya ma'a itu Allah selalu membantu orang yang siap membantu agamanya. Allah membantu hamba yang selalu adakan perubahan dalam hidupnya. Takwa itu perubahan, Pak. Arah kebaikan, arah baik. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Saya doakan semoga kita semua yang hadir di Masjid Al-Hikmah Taman Aries ini, atau yang ikut kajian live streaming enggak nih? Live streaming? Enggak? Enggak ya? Yang ikut kajian di mana saja, mungkin nanti mereka putar videonya. Semoga mereka ikut dapat berkah melalui ilmu ini. Terampuni dosa-dosa kita, terangkat derajat kita, Allah permudah kita ke surganya, sebagaimana kita mudahkan diri kita mendatangi taman-taman surga berupa majelis ilmu ini. Amin ya robbal
alamin. Sampai sini sudah lewat sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, lewat dalam mengaji ilmu nggak apa-apa ya. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Boleh satu dua lah, boleh satu dua kalau ada. Kita Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.